PR besar Menteri Perhubungan, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Yusman Shafii Jamal. Pak Yusman, langsung saja kalau kita bicara soal paling tidak 4 tadi Pak ya, ada transportasi darat, laut, udara dan kereta api. Nah, dari 4 transportasi itu, sistem transportasi itu, ini sekarang yang sudah jenuh itu yang mana sebetulnya Pak? Atau sebetulnya semuanya sudah jenuh? Kalau yang jenuh itu sebetulnya darat dan udara itu istimewanya di Jawa. Di Jawa. Ya. Tapi kalau di daerah jadi tidak misalnya kalau Indonesia, ya? enggak, kalau misalnya contohnya kita bandingkan jumlah pesawat yang berangkat dari Medan dari Jakarta kan jauh, atau Medan dengan Makassar dan kemudian dengan mungkin Gorontalo atau mungkin juga dengan Sorong kan juga jauh. Jadi kalau di daerah kelihatannya frekuensi penerbangan perlu ditambah. Perlu ditambah. Artinya ini kalau perlu ditambah karena memang kebutuhannya ada. Kebutuhannya ada. Karena gini, kalau pesawat terbang itu biasanya gini, kelihatan tidak ada demand, tapi begitu dia ada rute biasanya langsung tumbuh. Mungkin dalam tempo 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan diberi kesempatan kan rugi biasanya tuh. Nah, setelah 6 bulan akan bangkit. Itu pulang lebih. Dan kemudian juga kalau bus misalnya, kalau di daerah Jawa pasti padat. Tetapi di luar dari Jawa tidak berlaku kepadatan itu ya Pak ya. Misalnya contohnya yang menarik misalnya, kalau di Jawa ini saking padatnya bus merek apa saja boleh, ada. Tapi kalau kita dari Aceh, misalnya Banda Aceh ke Medan, mereka hanya mengatakan bahwa hanya bis Mercy yang disenengin oleh. Misalnya. Jadi dengan gitu ada ruang untuk pertumbuhan lagi. Ya, misalnya hal semacam itu ya. Dan kemudian banyaklah misalnya dari, kalau kita lihat sekarang kan misalnya dulu kan ada bus yang dari Banda Aceh langsung sampai Jakarta. Sekarang kan nggak ada. Karena apa? Karena kalah dengan PMTO dan sebagainya. Itu sekarang kalah sama udara. Hal semacam itu. Tapi tidak berarti bahwa tidak ada demand, karena sebetulnya dia antar kotanya masih cukup tinggi. Pak Yusman, ini kan banyak tantangan, banyak PR di Kementerian Perhubungan. Sebenarnya ada kendala internal sendiri nggak sih Pak di dalam Kementerian Perhubungannya sendiri? Kendala pasti ada lah. Kalau di Departemen Kementerian Perhubungan yang saya tahu kendalanya itu sebetulnya biasanya itu lebih karena apa ya? Itu kan suatu kementerian yang harus dikelola berdasarkan standar. Jadi ngelola udara ada standarnya, ngelola laut, transportasi laut ada standar berbeda, mengelola darat juga ada standar. Mestinya nggak ada kendala dong. Keselamatan dan keamanan. Ya, artinya kalau standarnya sudah ada nggak ada kendala. Ya, ada SOP, tapi artinya kan ada penyesuaian terhadap manpowernya. Jadi misalnya mungkin manpower yang usia tua sudah terlalu tinggi. Jadi kita harus ada yang baru dan lain sebagainya. Hal semacam itulah yang sering memberikan kendala. Kendala berikutnya saya kira berbeda dengan yang lain. Kalau sekarang ini ngangkat eselon 1 dan 2 kan harus pakai lelang. Jadi mungkin bisa saja kita mendapatkan orang yang baik dilelang tapi tidak baik di bekerja misalnya. Hal semacam itu. Ya, tapi bukan berarti kalau tidak lelang juga pasti orangnya baik juga kan? Ya, tidak berarti. Tapi maksud saya itu kalau dulu nggak pakai lelang kan kita bisa secara spesifik, meskipun itu ada bahayanya, itu KKN ya. Tapi maksudnya kita bisa mendapatkan seseorang yang bisa memahami dengan cepat apa keinginan daripada pemimpinnya. Artinya lelangnya yang harus diperbaiki. Lelangnya mungkin diperbaiki atau metodenya. Pak Yusman, itu tadi sebetulnya kalau kita bicara soal kendala, ada nggak kendala-kendala misalkan dari aturan atau mungkin dari anggaran atau dari termasuk juga soal kompetensi SDM-nya sebetulnya yang menjadi penghalang untuk percepatan pembangunan infrastruktur ini? Kalau saya kemarin mendengar pidato sertijabnya Pak Yonan dan Pak Budi Karya, itu kelihatannya fokusnya kalau Pak Yonan memesankan supaya ada perbaikan manusia bersumber dayanya, jadi SDM-nya. Jadi beliau mungkin pengalaman 1 tahun melihat kendala SDM di dalam, mungkin ada kendala. Kendala pada SDM-nya kelihatannya ada utamanya ya Pak ya? Kalau saya kutip dari pidatonya, meskipun saya tidak tahu. Nah, ini kalau kita bicara soal kecelakaan transportasi, termasuk juga di laut misalkan, seringkali kita dengar kalau ada perahu tenggelam,
itu yang menjadi dugaan pertama adalah karena jumlah orang yang ada di Penumpangnya situ yang terlalu berbeda banyak. dengan manifest, gitu. Artinya proses pengawasannya itu kan Masih sangat sangat rendah kurang ya, Pak, ya? sebetulnya kan Pak Yusman. Nah ini bukankah mestinya juga Kementerian Perhubungan terlibat di sana dalam proses pengawasan itu? Itu kalau dalam undang-undang semua kecelakaan mau darat, laut, udara itu kalau terjadi kecelakaan yang salah Menteri Perhubungan. itu dalam undang-undangnya karena pasal satunya di dalam itu bahwa keselamatan dan keamanan transportasi itu tanggung jawab dari Menteri Perhubungan. Oke. Jadi artinya, nah karena ada tanggung jawab itulah maka Menteri Perhubungan berhak mempunyai otoritas untuk membuat standar, mengatur dan kemudian mengelola sistem transportasi nasional. Jadi itu timbal balik. Jadi karena itu memang hak untuk menghukum, hak untuk mencabut izin ada pada Kementerian Perhubungan karena tanggung jawabnya ada pada Menteri Perhubungan. Oke. Nah di sini kan ada tata cara, misalnya di laut. Itu di laut misalnya tata caranya sudah dipisahkan antara otoritas pelabuhan dengan sah bandar. Sah bandar itu yang memeriksa tentang misalnya kelautan, dan kemudian pemberian izin, kemudian manifest dan lain sebagainya. Sama juga di bandara. Di bandara juga begitu. Jadi ada otoritas dan kemudian ada yang penegak daripada keselamatan. Nah, biasanya di sini ada time lag. Nah, ini yang sebetulnya dibenahi oleh Pak Yonan. Pak Yonan sekarang bisa mengatakan bahwa kalau ada tingkat keselamatan yang sedikit berbeda dari tata cara atau prosedur, beliau bisa mencabut izin, mengenal sebagainya. Jadi itu sebetulnya penegakan semacam itu yang saya kira apa yang dirintis oleh Pak Yonan itu harus diteruskan oleh itu Pak harus Budi. dilanjutkan. Oleh Pak Yonan. Oke. Dan yang belum dikerjakan oleh Pak Yonan tapi itu harus dikerjakan? Yang masih harus dilanjutkan itu adalah sebetulnya beliau kan baru memulai membangun atau membenahi bandar udara misalnya itu yang di daerah atau pelabuhan di daerah. Misalnya bandar udara di daerah itu nggak ada yang bekerja 24 jam misalnya atau jam 6 udah tutup. Sudah tutup. Misalnya hal-hal semacam itu yang beliau benahi dan kemudian juga keselamatan misalnya pagar bandara bisa ada binatang keluar masuk dan lain sebagainya. Itu yang beliau dari bandara juga masih penting. Itu yang beliau selama ini saya lihat beliau dengan secara sistematis dengan melakukan kunjungan ke daerah-daerah bisa apa istilahnya tuh melakukan rotasi mana yang SDM kurang tepat dan lain sebagainya itu yang dilakukan selama setahun ini. Oke. Nah hal semacam ini saya kira perlu dilanjutkan oleh beliau. Oke, tadi dikatakan ada rotasi, ada orang-orang yang tidak tepat. Jadi beliau menempatkan orang yang tepat pada posisi yang bahkan baik. mungkin masalah kompetensi juga menjadi masalah. Menjadi masalah. Jadi karena itu beliau juga saya lihat juga meningkatkan lah kapasitas dan kapabilitas dari lembaga pendidikan di Kementerian Perhubungan. Tidak ada kendala aturan, tidak ada kendala anggaran mesti. Kalau sekarang ini kebetulan anggaran tidak ada kendala dan kemudian juga aturan semua udah dibenahi pada sebelumnya. Jadi saya kira misalnya undang-undang tentang transportasi udah termasuk yang terbaik lah di kawasan ASEAN. Jadi saya kira semua aturan tata kelola itu sudah cukup. Oke. Pak Yusman, kalau bicara soal transportasi udara untuk pengawasan dari standarisasi harga-harga yang akan dikeluarkan airlines itu menjadi pengawasan dari Kementerian Biasanya Perhubungan itu juga, kan, Pak? kalau Pak Yonan kemarin menetapkan tuh batas bawah dan batas atas. Ya. Nah, tetapi kan kita ada satu pengawas yang disebut persaingan usaha tidak sehat. KPP. Nah, KPPU ini menganggap bahwa apa yang nggak boleh diatur ini namanya intervensi. Oke. Nah, ini sebetulnya dilema juga yang dihadapi. Batas bawahnya yang tidak boleh. Padahal sebetulnya batas bawah itu dipentingkan perlunya itu adalah untuk supaya menjaga tingkat keselamatan. Tapi kalau KPPU mengatakan batas bawah kamu serahkan aja pada pasar supaya makin adu murah. Harga, ya? Adu harga supaya murah. Padahal dengan adu harga secara murah ini membahayakan keselamatan penerbangan. Hal semacam inilah yang akan dihadapi nanti. Oke, Pak Yusman, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali.